Berpikir cepat. Half Saint dari Demon Rache tiba-tiba berteriak. Berani bersikap kasar kepada Nyonya. Kamu mencari kematian. Mengangkat tangannya. Dia mengirim gelombang ki darah iblis ke arah Yang Kai. Meskipun ki darah iblis ini tampak biasa-biasa saja, itu sebenarnya sangat cepat dan kuat. Bagaimanapun, itu adalah serangan dari Half Saint. Jadi bagaimana bisa diremehkan? Ekspresi Yang Kai acuh tak acuh dan dia tidak menghindar. Tepat saat ki darah iblis hendak mencapainya, sebuah tangan giok tiba-tiba muncul dari udara tipis dan secara akurat meraih aura merah darah, dengan mudah menghancurkannya. Yuru Meng berteriak, Yue Sang, jangan kasar. Demon Rache Half Saint memanggil mata Yue Sang melebar saat dia bertanya tidak percaya, senior. Jika dia hanya curiga sebelumnya, maka sikap Yuru Meng saat ini sudah cukup untuk mengkonfirmasi apa yang baru saja dikatakan oleh manusia di depannya ini. Apakah Nyonya benar-benar memiliki hubungan yang luar biasa dengan manusia rendahan ini? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana manusia ini bisa mendapatkan bantuan dari Demon Saint? Hati Yue Sang dipenuhi amarah dan dia tidak ingin apa-apa selain mencabik-cabik Yang Kai. Tetapi dengan perlindungan Yuru Meng, dia tidak punya kesempatan. Yuru Meng tidak mau repot-repot menjelaskan apapun kepadanya. Bahkan tidak mau repot-repot menjelaskan dirinya sendiri. Hanya mengangkat dagunya sedikit dan berteriak dengan nada bermartabat, keluar. Ekspresi Yue Sang menjadi sedikit galak saat dia memelototi Yang Kai sejenak sebelum menundukkan kepalanya, menangkupkan tinjunya dan pergi. Menatap punggungnya, Yang Kai sedikit menyipitkan matanya. Bertemu dengan saingan cinta begitu dia tiba bukanlah pertanda baik. Jika itu adalah Raja Iblis biasa, itu akan baik-baik saja. Tetapi Half Saint masih cukup sulit untuk dihadapinya. Sepertinya dia harus lebih berhati-hati terhadap orang ini di masa depan. Yuru Meng menoleh ke Yang Kai dan berkata, wilayah iblis sangat berbeda dari batas bintang. Orang-orang dari ras iblis sangat lugas. Mereka tidak memiliki banyak tikungan dan belokan seperti kalian manusia. Di masa depan, ketika aku tidak di sisimu, jangan temui dia sendirian. Dia berani membunuhku, Yang Kai bertanya dengan heran. Apakah kamu tidak melihatnya barusan? Yang Kai bahkan lebih bingung. Kenapa harus dia? Apakah dia tidak takut kamu akan menghukumnya? Bukankah dia salah satu bawahanmu? Yuru Meng tersenyum ringan. Wilayah iblis menghargai kekuatan. Dengan kekuatan, semua yang kamu lakukan adalah benar. Jika kamu lemah, semua yang kamu lakukan salah. Jika dia membunuhmu, aku tidak berhak menghukumnya. Paling-paling, saya hanya bisa diam-diam membalas kamu. Petik 2. Yang Kai memutar matanya dan bertanya, bagaimana jika aku membunuhnya? Selama kamu memiliki kemampuan, kamu dapat membunuh siapapun yang kamu inginkan. Yang Kai sedikit mengangguk. Matanya bersinar ketika dia berkata, yang lemah adalah mangsa yang kuat. Seleksi alam itu alami. Wilayah iblis memang tempat yang bagus. Lingkungan yang sengit telah melahirkan ras yang sengit. Jadi Yang Kai agak mengerti bagaimana sifat tak kenal takut dari ras iblis dikultivasikan. Ayo pergi dan menenangkanmu dulu. Mengatakan demikian, dia memimpin Yang Kai menuju istana. Istana itu sangat besar, dan interiornya didekorasi dengan megah. Sepanjang jalan, banyak penjaga dan pelayan membungkuk kepada Yang Kai. Tetapi mereka semua menatapnya dengan rasa ingin tahu. Di wilayah iblis, seorang manusia tiba-tiba muncul di istana Saint Iblis. Secara alami menyebabkan ras iblis sangat terkejut. Tetapi setidaknya pemandangan yang tidak menyenangkan dari sebelumnya telah menghilang. Yang Kai mengikuti di samping Yuru Meng dan dengan sengaja berjalan berdampingan dengannya, bertingkah tinggi dan perkasa. Setelah berjalan-jalan sebentar, mereka sampai di depan sebuah taman. Yuru Meng menoleh ke Yang Kai dan bertanya, bagaimana tempat ini? Dengan tangan di belakang punggungnya, Yang Kai berjalan berkeliling dan menemukan bahwa lingkungannya cukup bagus dan areanya cukup besar. Jadi dia tentu saja tidak keberatan. Beralih ke Yuru Meng, dia bertanya, apakah kamu juga tinggal di sini? Yuru Meng tersenyum ringan. Apakah kamu ingin aku tinggal di sini? Yang Kai melangkah maju dan memegang tangannya, berkata tanpa malu-malu, jika kamu tidak berada di sisiku, bagaimana jika Yue Sang itu datang mencari masalah lagi? Aku bukan lawannya. Yuru Meng memelototinya dan tersenyum. Jangan khawatir, dia tidak memiliki keberanian untuk bertindak sembrono di istana. Lebih baik aman daripada menyesal. Yang Kai mengedipkan mata padanya. Yuru Meng dengan marah menjulurkan kepalanya dan menarik tangannya sebelum berbalik dan berkata, beristirahatlah dengan tenang. Aku akan datang dan melihatmu setelah aku tenang. Jangan pergi, Yang Kai berteriak ke arah punggungnya yang anggun. Mengapa kamu pergi sebelum kita selesai? Setelah berteriak sebentar, Yuru Meng sudah menghilang. Yang Kai membelai dagunya dan memukul bibirnya. Berpikir bahwa akan lebih baik jika dia pergi saja. Jika dia tinggal di sisi Yuru Meng, itu benar-benar tidak nyaman.
Berbalik, Yang Kai berjalan ke aula besar, dengan santai meraih seorang pelayan wanita, dan bertanya tentang situasinya sebelum menemukan kamar untuk dimasuki. Sejak dia memasuki wilayah iblis, dia telah menemukan bahwa hukum dunia di sini agak berbeda dari yang ada di batas bintang. Tetapi karena keduanya adalah dunia besar, tidak ada penekanan kekuatan. Namun, jika dia ingin menunjukkan kekuatan penuhnya, pertama-tama dia harus membiasakan diri dengan hukum dunia wilayah iblis. Jika tidak, jika dia benar-benar ingin bertarung dengan seseorang, dia akan terikat. Selama beberapa hari berikutnya, Yang Kai tinggal di kamarnya, mencoba yang terbaik untuk menyelaraskan kultivasinya dengan hukum dunia wilayah iblis. Beberapa hari terakhir ini cukup damai. Yuru Meng telah menghilang tanpa jejak, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Yue Sang juga tidak datang untuk mencari masalah. Jadi seperti yang dikatakan Yuru Meng, dia mungkin tidak memiliki keberanian untuk bertindak di istana ini. Beberapa hari kemudian, Yang Kai keluar dari kamarnya. Setelah beberapa hari kerja keras, dia telah menghilangkan efek buruk dari hukum dunia wilayah iblis padanya. Jadi sekarang saatnya untuk bertindak. Dia tidak datang ke wilayah iblis untuk bermain-main. Dia juga tidak bebas dan tidak terkekang. Beberapa kaisar agung telah memintanya untuk datang dan menyelamatkan Kaisar Agung Bulan Cerah. Dan lelaki tua itu Tiansu bahkan mengatakan bahwa dia memiliki bencana yang harus dihadapi di wilayah iblis. Jika dia bisa bertahan, dia akan terbang ke langit. Jika orang lain mengatakan hal seperti itu, mereka mungkin akan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Tetapi ketika Tiansu mengatakan hal seperti itu berbeda. Yang Kai tidak tahu bencana macam apa yang akan dia hadapi. Tetapi dia hanya bisa mengambil langkah satu persatu. Merenung sejenak, Yang Kai memutuskan untuk memulai dengan geografi wilayah iblis. Wilayah iblis adalah cermin pecah yang terdiri dari benua terfragmentasi yang tak terhitung jumlahnya. Dia merasa bahwa dia setidaknya harus mencari tahu fragmen benua mana yang terhubung satu sama lain. Atau bahkan jika dia mengetahui di mana Kaisar Agung Bulan Cerah berada, dia tidak akan bisa pergi ke sana. Mengambil keputusan, Yang Kai berjalan ke aula utama dan duduk di kursi besar yang bisa menampung orang yang berbaring di atasnya. Kursi ini sepertinya terbuat dari tulang, dan ada beberapa hiasan tengkorak yang mengerikan di punggungnya. Duduk, Yang Kai mengulurkan tangannya dan menepuk sandaran tangan di sisinya, merasa sedikit tidak nyaman. Dia bertanya-tanya apakah dia harus membuat yang seperti ini ketika dia kembali ke Istana Surga Tinggi di masa depan, sehingga dia dapat meningkatkan prestisnya. Membersihkan tenggorokannya, Yang Kai berseru, "Kemarilah." Di luar pintu, 4 atau 5 pelayan wanita masuk. Semuanya menundukkan kepala, menunggu sampai beberapa puluh meter jauhnya sebelum berlutut. Berdiri dan bicara, Yang Kai mengangkat tangannya dengan agak canggung. Bahkan di Istana Surga Tinggi, dia tidak tertarik dengan ini, apalagi wilayah iblis. Para pelayan ragu sejenak sebelum dengan gugup berdiri. Tetapi mereka semua menundukkan kepala, tidak berani melihat ke atas. Yang Kai tidak bisa menahan tawa. "Apa yang kamu takutkan? Aku tidak memakan orang. Angkat saja kepalamu." Beberapa wanita di bawah semuanya ragu-ragu sejenak sebelum Yang Kai menamparkan sandaran tangan dan bertanya, "Apakah kalian semua tuli?" Melihat kemarahannya, para pelayan dengan hati-hati mengangkat kepala mereka. Menyapu mata mereka ke seberang ruangan. Yang Kai gelisah dan hampir jatuh dari kursinya. Menatap ke depan dengan kaget saat perutnya bergejolak. Bukan karena takut, tapi karena jijik. Tidak hanya para pelayan yang tidak cantik, mereka semua memiliki fitur wajah yang aneh. Beberapa dari mereka memiliki mulut yang mencapai telinga mereka, memperlihatkan taring bergerigi. Beberapa memiliki mata yang melotot seolah-olah akan rontok setiap saat, dan beberapa bahkan memiliki lubang kecil di wajah mereka, seperti sarang lebah. Satu-satunya yang sedikit lebih normal memiliki bekas luka di seluruh wajahnya, membuatnya terlihat seperti cacing tanah yang ganas. Sungguh sekelompok pelayan yang aneh. Yang Kai tahu bahwa ada ratusan ras di wilayah iblis, yang masing-masing memiliki karakteristik uniknya sendiri. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada wanita ras iblis yang begitu jelek di dunia ini. Tampaknya memperhatikan ekspresi aneh Yang Kai, para pelayan dengan cepat menundukkan kepala mereka. Yang Kai terbatuk kering. Sudut mulutnya berkedut saat dia bertanya, "Siapa di antara kalian yang bertanggung jawab?" Pelayan wanita dengan bekas luka mengerikan di wajahnya melangkah maju dan berbisik, "Melapor kepada Tuan, pelayan ini." Untungnya, ini masih normal. Jika itu adalah wanita lain, Yang Kai bahkan tidak ingin berbicara. Dia bukan seseorang yang menilai orang lain dari penampilan mereka. Tetapi para iblis itu terlalu aneh. Tidak ada yang memiliki keberanian untuk berbicara dengan mereka. Jadi setelah hening sejenak, dia berkata, "Saya tidak melihat satu pun dari kamu ketika saya datang ke sini beberapa hari yang lalu."
Beberapa hari yang lalu, ketika Yurumeng membawanya ke sini, dia juga melihat beberapa pelayan wanita. Semuanya cantik seperti bunga dengan sosok yang mempesona. Bagaimana mereka berubah begitu drastis hari ini? Pelayan itu menjawab. Pelayan ini tidak yakin. Pelayan ini dipindahkan ke sini beberapa hari yang lalu. Yang Kai mengerutkan kening. Mereka juga dipindahkan ke sini beberapa hari yang lalu? Ya. Sial. Itu perbuatan Yurumeng. Yang Kai akhirnya mengerti bahwa pelayan wanita ini mungkin secara khusus dipindahkan ke sini untuk melayani Yang Kai. Para pelayan dengan sosok yang baik dan wajah cantik pasti telah dipindahkan. Orang seperti apa yang kamu anggap? Kemarahan Yang Kai melonjak. Yurumeng jelas berusaha mencegahnya. Mencuri makanan. Jadi dia sengaja mengatur agar beberapa wanita dengan penampilan aneh datang ke sini. Wanita seperti itu tidak akan ada yang memandang mereka dengan nafsu makan. Tetapi sekali lagi, dia selalu bertingkah seperti monyet bejat di depan Yurumeng. Dan Yurumeng tidak pernah membiarkannya berhasil. Jadi tidak dapat dihindari bahwa dia akan berjaga-jaga. Untungnya, Yang Kai tidak memiliki pemikiran seperti itu. Jadi setelah hening sejenak, dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, "Siapa namamu?" Pelayan itu berseru, "Pelayan ini adalah Xiao Wu." "Apa yang terjadi dengan wajahmu?" Yang Kai bertanya lagi. Xiao Wu berbisik, "Aku melakukan kesalahan dan dihukum." Apakah dia benar-benar dihukum? Yang Kai mengira itu adalah hasil pertarungannya dengan seseorang. Tetapi dia dapat mengatakan bahwa Xiao Wu cukup cantik ketika dia tidak terluka. Tetapi setelah banyak bekas luka di wajahnya, dia benar-benar cacat. Ini tidak diragukan lagi merupakan hukuman yang kejam bagi seorang wanita. Kai tidak bertanya apa kesalahannya, karena itu bukan urusannya. Setelah beberapa kata santai, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Seperti ini, raja ini baru saja tiba dan tidak akrab dengan situasi wilayah iblis. Saya ingin bertanya apakah ada peta yang bisa saya lihat?" Sebuah peta. Xiao Wu berpikir sejenak sebelum berkata, "Jika Tuan menginginkan peta, kamu dapat bertanya kepada Yang Mulia. Saya yakin Yang Mulia memilikinya." Saint Venerable yang dia maksud mungkin adalah Yurumeng. Meskipun beberapa roh suci di tanah kuno liar menyebut diri mereka Yang Mulia Suci, dalam hal kemampuan dan kultivasi, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Saint Iblis. Yang disebut Yang Mulia yang mereka panggil satu sama lain berada pada level yang sama sekali berbeda. Sudut mulut Yang Kai berkedut saat dia melambaikan tangannya. Masalah kecil. Tidak perlu merepotkan Saint Venerable. Dia juga tidak ingin Yurumeng tahu apa yang dia lakukan sehingga dia tidak curiga. Meskipun kemungkinan terjadinya ini sangat rendah, yang terbaik adalah berjaga-jaga. Di bawah, Xiao Wu berpikir sejenak sebelum berkata, "Kalau begitu Tuan bisa pergi ke kota suci untuk mencarinya. Itu harus dijual di sana." Oh, alis Yang Kai terangkat. Apakah ada seseorang yang menjualnya di luar? Xiao Wu menjawab, "Kota suci memiliki segalanya." Yang Kai menyeringai. "Bagus, kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk mengajakku jalan-jalan." "Tuan ingin keluar?" Xiao Wu menatap Yang Kai dengan terkejut sebelum dengan cepat menundukkan kepalanya. Yang Kai bertanya, "Ada apa? Tidak bisakah saya keluar? Apakah Saint Venerable menginstruksikan untuk tidak keluar?" "Bukan itu." Xiao Wu ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan. "Tetapi jika Tuan ingin pergi, izinkan saya untuk bertanya kepada Yang Mulia." "Tolong jangan." Yang Kai turun dari kursinya dan melangkah keluar. "Jika langit runtuh, aku akan mengangkatnya. Ikuti aku." Melihatnya bertindak begitu tegas, Xiao Wu tidak bisa menahan perasaan sedikit cemas. Tetapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Dia hanya bisa memerintahkan pelayan lainnya untuk memberitahu Yang Mulia tentang gerakan Yang Kai sementara dia dengan cepat mengikutinya. Mereka berdua bolak-balik melewati istana. Meskipun Yang Kai tidak akrab dengan tempat ini, terakhir kali dia datang ke sini bersama Yurumeng, dia telah membuat catatan singkat tentang rutenya. Sekarang dia ingin pergi. Dia dengan cepat meninggalkan istana dengan jalan asli sebelumnya. Para pelayan dan penjaga yang dia temui di sepanjang jalan semua menatapnya dengan takjub, berbisik di antara mereka sendiri saat dia berjalan pergi. Tetapi tidak ada dari mereka yang menghentikannya. Di luar istana, ada jalan yang dapat menampung lebih dari selusin gerbong yang berjalan berdampingan, menuju ke kota yang ramai beberapa kilometer jauhnya. Dari kejauhan, kota ini tidak lebih kecil dari kota besar Star Boundary, dan bahkan lebih besar. Ada 8 pintu gerbang di kota itu. 1 di utara, 1 di selatan, 1 di timur, dan 1 di barat. Gerbang kotanya megah dan temboknya tinggi. Yang Kai ada di depan sementara Xiao Wu di belakangnya. Setelah beberapa puluh kilometer, mereka tiba di gerbang kota. Yang Kai masih sedikit khawatir apakah dia, seorang manusia, akan menghadapi masalah setelah memasuki kota. Bagaimanapun,
Ini adalah wilayah iblis. Dan wilayah iblis bukanlah tempat yang mudah untuk dikunjungi. Meskipun dia dibawa ke sini oleh Yu Rumeng, tidak semua Demon Rache mengetahui hal ini. Namun, ketika dia tiba di gerbang kota, dia menemukan bahwa dia terlalu banyak berpikir. Meskipun dia adalah manusia, dan tidak memiliki karakteristik Demon Rache, tetapi selama dia tidak menggunakan kekuatannya, sebagian besar Demon Rache tidak akan dapat menemukan petunjuk apapun. Mereka belum pernah melihat manusia sebelumnya. Siapa yang tahu seperti apa rupa manusia? Ras iblis yang telah melihat manusia semuanya berada di batas bintang. Alasan mengapa iblis-iblis di istana dikejutkan olehnya bukan karena identitasnya sebagai manusia, tetapi karena dia adalah pria yang dibawa kembali oleh Saint Venerable. Di gerbang kota, beberapa penjaga ras iblis yang ganas dan kuat berjaga-jaga, dan semua pembudidaya ras iblis yang lewat harus menyerahkan sesuatu yang disebut kristal iblis untuk dilewati. Penggunaan kristal iblis di wilayah iblis setara dengan penggunaan kristal sos di batas bintang. Keduanya merupakan mata uang keras. Yang Kai secara alami tidak memiliki kristal iblis, tetapi dia tidak perlu membayar apapun. Ketika beberapa iblis mendekat, Xiao Wu mengeluarkan token dan melambaikannya di depan mereka, menyebabkan mereka mundur dengan hormat. Bagaimanapun, itu adalah seseorang dari istana Saint Venerable. Jadi mengapa mereka perlu membayar biaya apapun? Pintu masuk yang tenang dan damai seperti itu menyebabkan suasana riuh memenuhi udara, menyebabkan Yang Kai mendecakkan lidahnya dengan heran. Demon Rache haus darah dan suka berperang. Dia mengira bahwa kehidupan ras iblis di sini sangat primitif. Tetapi sekarang dia tahu bahwa batas bintang dan wilayah iblis memiliki beberapa kesamaan. Misalnya, kota suci ini, ada jalan lurus dan lebar yang melintasi utara dan selatan. Dan di kedua sisi jalan, ada deretan toko yang mempesona. Jalan-jalan dipenuhi orang-orang yang berteriak dan tawar-menawar. Jika bukan karena Demon Rache di jalanan, Yang Kai akan mengira dia telah kembali ke Star Boundary. Tuan, melihatnya berdiri diam, Xiao Wu memanggil dengan lembut dari belakangnya. Jawab Yang Kai dengan santai sebelum berjalan ke depan, melihat sekeliling dengan penuh minat. Namun, dia baru mengambil beberapa langkah ketika dia mendengar tangisan Xiao Wu di belakangnya. Berbalik, dia melihat Xiao Wu duduk di tanah, tangannya mencengkeram bahunya, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Tidak jauh di belakang, seorang pembudidaya ras iblis kekar berjalan secepat yang dia bisa, bergoyang ke kiri dan ke kanan saat dia berjalan, menyebabkan kerumunan di depannya menghindarinya. Yang Kai tertegun sejenak sebelum segera menyadari apa yang sedang terjadi. Menggerakkan kakinya, dia tiba di belakang Master Demon Rache kekar dan menepuk bahunya. Tubuh pembudidaya Demon Rache dirobohkan dan dia segera menjadi marah. Memutar kepalanya, dia melihat bahwa tidak ada seorang pun di belakangnya. Di sini, wajah Yang Kai menjadi gelap saat dia menatapnya. Sial, pria ini terlalu tinggi. Kultivator ras iblis melihat ke bawah dan melihat Yang Kai, yang dua kepala lebih pendek darinya, perlahan berbalik dan menghirup udara panas ke dalam lubang hidungnya. Apa yang kamu lakukan? Yang Kai mengangkat ibu jarinya dan menunjuk ke belakangnya. Kamu merobohkan temanku. Kultivator ras iblis melihat ke bawah dan melihat Xiao Wu perlahan bangkit dari tanah. Menyeringai, jadi apa? Meminta maaf, Yang Kai balas tersenyum. Setelah pemuda ras iblis tertawa sejenak, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tubuhnya yang besar gemetar seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon terbaik dunia. Xiao Wu bergegas mendekat dan berkata dengan panik, Tuan, saya baik-baik saja. Dia tidak tahu apa kekuatan Yang Kai. Tetapi dia tahu bahwa pria ras iblis di depannya ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Jika Yang Kai terluka dalam konflik dengannya, dia pasti akan dihukum. Jadi dia secara alami ingin meminimalkan konsekuensinya. Ini bukan urusanmu. Kamu harus meminta maaf jika kamu menabrak seseorang. Yang Kai melambaikan tangannya padanya, mengisyaratkan agar dia tetap diam. Xiao Wu mengerutkan bibirnya, matanya dipenuhi kecemasan. Mendengar kata-kata Yang Kai, pemuda Demon Rache yang kekar dengan dingin mendengus. Jadi bagaimana jika aku tidak meminta maaf? Yang Kai mengangguk ringan. Jika kamu tidak masuk akal, aku hanya bisa menggunakan tinjuku. Mata Demon Rache melebar karena terkejut. Kamu ingin memukulku? Jika kamu tidak meminta maaf? Pembudidaya ras iblis tertawa lagi. Kali ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga terhadap sekelompok pembudidaya ras iblis yang lewat. Bocah kecil ini benar-benar ingin memukuli saya. Ketika para pembudidaya ras iblis di sekitarnya mendengar ini, mereka semua memasang ekspresi seolah-olah mereka hanya menonton pertunjukan. Mereka semua berhenti untuk menonton. Beberapa dari mereka bahkan berteriak, kalahkan dia. Patah tulangnya dan tarik keluar ususnya. Kulit orang ini lembut dan darahnya pasti enak.
Ketika sekelompok orang terus berteriak, senyum pria ras iblis kekar itu menghilang dan dia menoleh ke Yang Kai dengan tatapan galak. Jika kamu ingin memukulku, aku akan memukulmu terlebih dahulu. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tinjunya tinggi-tinggi dan menghancurkannya ke arah kepala Yang Kai seperti sambaran petir. Sosok yang begitu tinggi dan kokoh, dengan postur yang begitu tinggi dan perkasa. Serangan ini seperti sambaran petir, menyebabkan udara pecah. Begitu dia bergerak, para pembudidaya Demon Rache di sekitarnya semua menjadi bersemangat. Seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang menyenangkan dan tidak bisa berhenti menatap. Di sisi lain, Xiao Wu berteriak, "Tuan, hati-hati." Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Meskipun ras iblis ini terlihat kuat dan kokoh, pada kenyataannya, mereka tidak lebih dari komandan kepala iblis, setara dengan tahap Dao Sos dari ras manusia, dan paling banyak adalah master tahap Dao Sos Orde kedua. Sekarang, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Namun, karena pihak lain sudah ada di sini, dia secara alami tidak bisa melepaskannya. Dengan ringan mengangkat tangannya untuk memblokir tinju yang masuk, sosok Yang Kai tetap tidak bergerak sementara tanah di bawah kakinya tiba-tiba hancur. Dengan sedikit dorongan tangannya, Yang Kai mengirimkan tendangan ke arah pergelangan kaki Demon Rache. Sebelum pembudidaya ras iblis kekar bisa bereaksi, tubuhnya yang tinggi dan kokoh jatuh ke tanah, menyebabkan debu beterbangan kemana-mana. Tepat saat dia tenggelam dalam pikirannya, Yang Kai perlahan berjongkok di depannya. Satu tangan meraih kerahnya dan yang lain meninju seperti angin. Bum bum bum. Dalam sekejap mata, pemuda Demon Rache kekar dipukuli hitam dan biru. Di belakangnya, Xiao Wu menutup mulutnya dengan tangannya dan menatap Yang Kai dengan kaget. Para Master Demon Rache yang menyaksikan juga tercengang, dan teriakan asli mereka tiba-tiba berhenti. Tetapi segera, teriakan yang lebih bersemangat terdengar. Bunuh dia! Bunuh dia! Hancurkan kepalanya dan hancurkan otaknya. Gali hati iblisnya, pasti enak. Yang Kai melihat sekeliling dengan ekspresi aneh. Tiba-tiba, kata-kata Yuru Meng melintas di benaknya. Di wilayah iblis, semakin kuat, semakin tepat tindakan seseorang. Jika seseorang lemah, semua yang mereka lakukan akan salah. Pengalaman ini adalah cara terbaik untuk menggambarkan kalimat ini. Jika mereka berada di batas bintang, hal semacam ini seharusnya tidak terjadi. Bahkan jika ada konflik dan orang-orang akan datang untuk menonton, mereka tidak akan meneriakkan kata-kata berdarah seperti itu dan menunjukkan kegembiraan seperti itu. Kultivator ras iblis kekar tidak lagi bergerak. Puluhan pukulan Yang Kai, bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, masih menghabiskan separuh hidupnya. Bangkit berdiri. Dia mengirim pembudidaya ras iblis terbang sebelum memanggil Xiao Wu. Ayo pergi. Ketika mata mereka bertemu, sudut mata Yang Kai berkedut saat dia menyadari bahwa Xiao Wu menatapnya dengan tatapan memuja. Bukan hanya dia, tetapi semua pembudidaya ras iblis di sekitarnya yang menonton pertunjukan juga memiliki ekspresi hormat di wajah mereka, dan banyak dari mereka bahkan tersenyum ramah padanya. Ini adalah wilayah iblis. Sepanjang jalan, Yang Kai dapat menghargai kebiasaan lokal yang unik dari wilayah iblis dan melihat banyak hal aneh, membuatnya cukup terkejut. Namun, meskipun beberapa hal baik, mereka tidak berguna bagi para pembudidaya batas bintang dan hanya berguna untuk makhluk hidup wilayah iblis, membuatnya menyerah untuk membelinya. Selain itu, dia tidak memiliki kristal iblis. Setelah berjalan-jalan selama setengah hari, mereka tiba di sebuah toko. Menurut Xiao Wu, tempat ini harus memiliki peta untuk dijual. Di luar pintu, tidak ada pelayan yang menyambut tamu, dan banyak iblis masuk dan keluar. Memasuki toko, mata Yang Kai langsung tertuju pada barang-barang indah di kedua sisi konter. Barang-barang ini tampak seperti kereta, tetapi masing-masing hanya seukuran telapak tangan. Di satu sisi, seorang pembudidaya ras iblis tampaknya sangat tertarik dengan item ini dan sedang melihatnya. Asisten toko-toko itu duduk di sebelahnya, dengan antusias memperkenalkan kinerja benda kecil ini, memuji barang-barang di toko seolah-olah tidak ada bandingannya. Setelah mendengarkan sebentar, Yang Kai menemukan bahwa hal-hal ini benar-benar kereta perang. Pemuda Demon Rache menyukai salah satu kereta dan asisten toko segera mengeluarkannya. Memegangnya dengan satu tangan, dia menuangkan ki iblisnya ke dalamnya dan melemparkannya ke depan. Dengan suara menderu, kereta itu mengembang tertiup angin dan menjadi benda sepanjang 6 meter. Penampilannya garang dan ujungnya tajam. Di bagian atas kereta ada kepala harimau yang hidup dengan mulut terbuka lebar. Pembeli ras iblis berputar-putar di sekitar kereta perang beberapa kali sebelum menjangkau untuk menyentuh tempat ini dan kemudian tempat itu. Dia bahkan secara pribadi duduk dan mencobanya.
mengungkapkan ekspresi puas saat dia tawar-menawar dengan penjaga toko sebelum akhirnya menyelesaikan transaksi. Setelah mengirim pelanggan, asisten toko menoleh untuk melihat Yang Kai dan tersenyum. Apa yang ingin dibeli tuan ini? Yang Kai melihat ke arah pintu dan berkata, beri aku sesuatu yang baru saja dilihat orang itu. Dia agak tertarik dengan kereta perang ini. Hal semacam ini jarang terlihat di Star Boundary, tetapi dia sering menemukannya di Starfield. Asisten toko segera mengeluarkan model serupa dan dengan antusias memperkenalkan. Rasa pelanggan ini cukup enak. Kereta kepala harimau ini adalah model baru yang baru saja diluncurkan toko kami tahun ini. Performanya jauh lebih baik daripada model lama dan kecepatannya juga jauh lebih cepat. Jika kamu mengendarainya, kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Kata-kata ini persis sama dengan apa yang baru saja dia katakan kepada pembudidaya ras iblis. Jadi Yang Kai tidak repot-repot memperhatikannya. Sebagai gantinya, dia mengambil apa yang disebut kereta kepala harimau dari tangan pihak lain dan menuangkan Kaisar Ki ke dalamnya. Meniru tindakan asisten toko dan melemparkannya ke depan. Kereta perang segera melebar dan muncul di depannya. Ini menyebabkan Yang Kai tercengang. Baru saja, dia baru saja mencobanya dengan santai. Tetapi dia tidak menyangka Kaisar Ki-nya memiliki efek seperti itu pada hal ini. Sepertinya benda ini bisa digunakan oleh ras manusia dan ras iblis. Dengan kekuatannya dan kultivasi asisten toko yang lemah, dia secara alami tidak melihat ada yang salah dan melanjutkan dengan antusias. Pelanggan yang terhormat, mengapa kamu tidak naik dan mencobanya? Jika kamu tidak puas, kamu dapat mencoba sesuatu yang lain. Petik 2. Yang Kai memiliki ide yang sama. Jadi dia segera duduk dan menemukan bahwa interior kereta perang ini cukup manusiawi. Duduk di dalamnya cukup nyaman. Tetapi satu-satunya kekurangan adalah ruangnya agak kecil. Hanya mampu menampung paling banyak 2 atau 3 orang. Jika lebih besar, duduk di dalam sendirian akan lebih dari cukup. Setelah merasakannya sebentar, Yang Kai bangkit dan bertanya, bagaimana pertahanan benda ini? Asisten toko tersenyum dan berkata, yakinlah, artefak ini ditempa dari logam iblis kelas 12. Kekuatan pertahanannya cukup untuk melewati gerbang dunia, dan bahkan bisa menahan serangan habis-habisan dari Raja Iblis. Yang Kai tidak tahu apa itu logam iblis kelas 12. Tetapi karena ia mampu menahan serangan habis-habisan dari Raja Iblis, kekuatan pertahanannya seharusnya tidak lemah. Dia bertanya lagi, bagaimana dengan kekuatan ofensifnya? Mengapa saya tidak melihat tempat yang bisa digunakan untuk menyerang? Mungkinkah itu semacam arai roh khusus? Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi asisten toko menjadi aneh saat dia menatap Yang Kai dengan curiga. Di belakangnya, Xiao Wu dengan canggung berjalan mendekat dan berbisik ke telinga Yang Kai. Tuan, benda ini tidak digunakan untuk berkelahi dengan orang lain. Ini digunakan untuk bepergian. Ada benua terfragmentasi wilayah iblis yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi tidak setiap ras iblis tahu rute ke benua terfragmentasi itu. Kereta ini memiliki lokasi gerbang dunia antara berbagai benua dan rute satu sama lain. Selama kami mengaturnya terlebih dahulu, kami dapat dengan lancar tiba dan menghemat banyak masalah. Petik 2. Jadi itu seperti artefak terbang? Yang Kai tiba-tiba menyadari mengapa asisten toko ini menatapnya dengan aneh. Menepuk bahu pihak lain, dia berkata dengan serius, hanya bercanda. Haha, senyum asisten toko membeku. Yang Kai melihat sekeliling dan terbatuk ringan. Apakah kamu menjual peta di toko kamu? Sebuah peta, asisten toko mengerutkan kening. Peta seperti apa yang ingin dibeli tuan? Peta macam apa yang kamu miliki? Yang Kai bertanya. Asisten toko bertanya. Ada 12 peta untuk wilayah Saint Venerable. Yang mana yang kamu inginkan? Ada 12 Saint Iblis di wilayah Iblis. Jadi mengapa peta itu dibagi menjadi 12 bagian? Yang Kai bertanya. Apakah tidak ada peta semua benua? Ada. Tapi harganya, asisten toko tersenyum pada Yang Kai. Setelah apa yang baru saja terjadi, dia cukup curiga dengan daya beli pelanggan ini. Dia bahkan tidak bisa memahami penggunaan kereta perang. Jadi jelas dia tidak ingin membeli apapun. Harganya tidak masalah, jawab Yang Kai dengan tenang. Asisten toko ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Kalau begitu tolong tunggu sebentar, saya akan membawanya kepada kamu. Mengatakan demikian, dia berbalik dan berjalan ke aula dalam. Setelah dia pergi, Xiao Wu datang dan bertanya dengan hati-hati, Tuan, pelayan ini lupa bertanya kepada kamu. Berapa banyak kristal iblis yang kamu miliki? Aku tidak punya, Yang Kai meliriknya. Mendengar ini, Xiao Wu tertegun sejenak sebelum dengan cepat melepas cincin di tangannya dan berkata, saya memiliki beberapa kristal iblis di sini. Tetapi saya tidak tahu apakah itu cukup. Tolong ambil mereka, tuanku. Petik 2. Yang Kai tersenyum dan mendorong cincin itu kembali. Aku punya caraku sendiri. Karena dia berani datang ke sini,
Dia secara alami punya rencananya sendiri. Melihatnya seperti ini, Xiao Wu tidak bisa berkata apa-apa lagi dan hanya bisa diam-diam berdoa agar tidak ada hal buruk yang terjadi hari ini. Kalau tidak dia tidak akan bisa lolos dari hukuman. Tidak lama kemudian, asisten toko kembali dengan bola hitam bundar di tangannya. Berjalan mendekat, asisten toko berkata, "Tamu, ini adalah peta terbaik dari toko ini. Silakan lihat dan lihat apakah kamu puas." Petik 2. Yang Kai mengulurkan tangannya untuk mengambil bola hitam dan mempelajarinya sejenak. Benda ini seukuran kepala manusia dan cukup berat. Yang Kai tidak tahu dari bahan apa itu terbuat. Tetapi meskipun ini adalah pertama kalinya dia bersentuhan dengannya, itu kemungkinan memiliki efek yang sama dengan diagram gelombang gunung di batas bintang. Jadi dia segera mengirim divinnya rasa ke dalamnya. Dengan wos, lempeng benua muncul di Divine Sense Yang Kai dan sebuah titik hitam kecil muncul di atasnya. Yang Kai memperkirakan bahwa titik hitam kecil ini mewakili posisinya, dan benua yang muncul di laut pengetahuannya ini seharusnya menjadi tanah di bawah kakinya. Benua Pantom. Peta ini juga menandai nama masing-masing benua. Baru sekarang Yang Kai menyadari bahwa benua di bawah kakinya sebenarnya disebut benua Pantom. Itu pasti ada hubungannya dengan nama Yuru Meng dan Rasu Cubus. Di sekitar benua, ada 7 atau 8 titik merah. Yang Kai dapat melihat sekilas bahwa titik-titik merah ini mewakili lokasi gerbang dunia, yang masing-masing terhubung ke garis putih tipis. Yang Kai membenamkan Divine Sense-nya ke dalam benang putih dan segera menemukan titik merah lain dan melihat benua lain. Setelah beberapa kali mencoba, Yang Kai akhirnya menemukan cara menggunakan benda ini. Ini adalah hal yang baik, sesuatu yang sangat dia butuhkan sebelumnya. Dengan peta ini, dia akan dapat memahami bagaimana melakukan perjalanan antara berbagai benua fragmen wilayah iblis dan bagaimana melakukan perjalanan di antara mereka. Kalau tidak, jika dia ingin melakukan perjalanan dari satu benua ke benua lain, itu tidak mungkin. Asisten toko di samping berkata, "Tuan, kamu dapat mencoba menggunakan keinginan kamu untuk menyebut nama 2 benua." Yang Kai mengangkat matanya untuk menatapnya dan melakukan upaya yang menentukan. Dengan diam-diam melafalkan benua Pantom dan benua Bumi Hitam. Benua Bumi Hitam ini juga yang dia lihat saat dia menjelajah barusan. Itu sangat jauh dari benua Pantom dan dipisahkan oleh beberapa benua yang terfragmentasi. Tetapi pada saat ini, dari titik merah tertentu di benua Pantom, benang putih tipis tiba-tiba melepaskan cahaya terang, seolah-olah nyala api menyebar ke titik merah lain, memasuki benua tetangga, dan kemudian memanjang dari yang lain. Gerbang dunia. Dalam sekejap mata, rute terdekat dari Pantom kontinen ke Black Earth kontinen sudah jelas. Jika Yang Kai benar-benar ingin pergi ke benua Bumi Hitam, dia hanya perlu mengikuti rute ini dan melewati beberapa gerbang dunia. Bagus, Yang Kai tidak bisa berhenti memuji. Siapapun yang bisa memperbaiki hal ini pasti jenius. Untuk ras manusia pendatang baru, hal ini lebih berguna dari apapun. Berapa banyak kristal iblis yang berharga untuk benda ini? Yang Kai tidak ingin melepaskan bola hitam itu dan berbalik untuk bertanya kepada asisten toko. "Kamu benar-benar ingin membelinya?" Asisten toko sedikit terkejut, berpikir bahwa Yang Kai tidak memiliki banyak daya beli. Tetapi siapa yang mengira bahwa dia sebenarnya adalah pelanggan besar? Jadi dia segera tersenyum dan berkata, 55 juta kristal iblis bermutu tinggi. Petik 2. Kristal iblis juga dibagi menjadi nilai tinggi, sedang, dan rendah, dengan nilai tukar yang sama dengan kristal sos menjadi 1:10. Namun, Yang Kai tidak memiliki banyak gagasan tentang apa yang disebut 5 juta kristal iblis tingkat tinggi. Jadi dia tidak tahu kekayaan macam apa ini. Dia memperkirakan itu hampir sama dengan 5 juta kristal sos tingkat tinggi. 5 juta kristal sos peringkat tinggi bukanlah sesuatu yang dia perhatikan. Jadi dia mengangguk dan bertanya, "Bagaimana dengan kereta kepala harimau ini?" Asisten toko tersenyum lebih bahagia. Yang ini hanya berharga 1 juta kristal iblis tingkat tinggi. Total 6 juta. Yang Kai mengangguk. Tetapi wajah Xiao Wu memucat saat dia mendengarkan. Terlalu mahal. Asisten toko menjawab, "Barang bagus tentu saja memiliki harga yang berbeda. Para tamu dapat bertanya-tanya di kota suci untuk melihat apakah ada kereta dengan kinerja yang lebih baik daripada toko kecil ini. Atau jika ada peta seperti toko kecil ini. Jika ada, 2 item ini akan diberikan kepada kamu." "Aku menginginkannya." Yang Kai tidak repot-repot menawar. Karena benda itu berguna baginya, dia secara alami harus membelinya. Ketika asisten toko mendengar ini, dia langsung tersenyum. "Tapi aku tidak punya kristal iblis," tambah Yang Kai. Senyum asisten toko membeku di wajahnya saat dia menatap Yang Kai dengan ekspresi, "Kamu pasti bercanda." Yang Kai mengulurkan tangannya dan mengeluarkan tongkat yang tingginya setengah dari seorang pria.
Demonik Ki pada gada membuat asisten toko ketakutan dan dia pikir dia telah bertemu dengan seorang perampok. Tetapi Yang Kai tiba-tiba berkata, apakah tokomu menerima ini? Saya bisa menggunakan ini sebagai jaminan. Petik 2. Asisten toko akhirnya memahami niat Yang Kai dan menyeka keringat dingin dari dahinya. Agak malu. Toko kecil ini tidak menerima hal-hal seperti itu. Tetapi harta karun iblis ini tampaknya berkualitas baik. Saya bisa meminta penjaga toko untuk kamu. Petik 2. Yang Kai mengangguk. Dan asisten toko berbalik dan berjalan menuju konter. Tidak ada seorang pun di konter. Jadi asisten toko berjalan sebentar sebelum dengan cepat berjalan kembali dan tersenyum pada Yang Kai. Penjaga toko telah mengundang kamu untuk bertemu dengannya. Yang Kai meliriknya dengan curiga sebelum mengikutinya ke konter. Asisten toko menunjuk ke bawah dan memperkenalkan. Ini penjaga toko kami. Yang Kai mengikuti instruksinya dan melihat ke bawah. Hanya untuk menemukan bahwa ada seorang pria pendek di meja. Hanya setengah tinggi manusia. Benar-benar terhalang oleh meja tinggi. Tidak heran dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Pria pendek ini berasal dari ras yang tidak dikenal. Dan kepalanya sangat besar dan tubuhnya pendek, membuatnya terlihat sangat lucu. Namun, matanya dipenuhi dengan kelihayan saat dia menatap Yang Kai dan bertanya, aku dengar kamu ingin menukar harta karun iblis dengan peta dan kereta. Yang Kai dengan santai meletakkan tongkatnya di atas meja dan mengangguk. Bagus, berapa harganya? Pria pendek itu mengulurkan tangannya dan menyentuh tongkatnya. Melepaskan Divine Sense-nya untuk memeriksanya. Alisnya segera berkerut. Artefak kelas Raja Iblis. Apa yang disebut artefak kelas Raja Iblis mungkin adalah harta karun iblis yang hanya bisa digunakan oleh Raja Iblis. Yang Kai memiliki beberapa dari mereka, yang semuanya adalah rampasan perang yang diperolehnya dari membunuh Raja Iblis itu. Para pembudidaya Demon Rache di Star Boundary tidak dapat menggunakannya lagi. Setelah setiap pertempuran besar, Tiger Roar City telah mengumpulkan banyak dari mereka. Secara alami, Yang Kai juga mengumpulkan beberapa. Sekarang dia memikirkannya. Dia seharusnya mendapatkan banyak kristal iblis. Tetapi karena mereka dipenuhi dengan ki iblis dan tidak berguna untuknya, dia tidak menyimpannya bersamanya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan menyiapkan lebih banyak kristal iblis sebelum datang ke sini untuk menyelamatkan dirinya dari masalah. Pria pendek itu dengan hati-hati menentukan kualitas dan tingkat gada dan dengan lembut mengangguk. Toko kecil ini tidak menerima barang-barang ini. Tetapi karena ini adalah artefak kelas Raja Iblis, kita dapat membuat pengecualian. Namun, benda ini hanya bernilai 1 juta kristal iblis tingkat tinggi. Jauh dari cukup. Apakah pelanggan ini memiliki hal lain yang bisa dia gadaikan? Jika bukan karena artefak kelas Raja Iblis ini, dia tidak akan repot-repot memperhatikan Yang Kai. Karena dia bisa mengeluarkan artefak ini sebagai jaminan, dia pasti memiliki hal-hal baik lainnya pada dirinya. Jika dia menjualnya sekarang, dia pasti akan mendapatkan lebih banyak. 1 juta, Yang Kai berbalik untuk melihat Xiao Wu. Dia benar-benar tidak tahu banyak tentang situasi pasar di wilayah iblis. Jadi satu-satunya orang yang bisa dia mintai nasihat dari sekarang adalah pelayan ini. Xiao Wu berbisik, ini agak rendah, tapi Tuan bisa menaikkan harganya sedikit. Jika itu hanya sedikit lebih rendah, itu akan diterima. Yang Kai mengangkat tangannya lagi dan beberapa suara keluar. 4 atau 5 artefak iblis yang berbeda muncul di depannya saat dia menundukkan kepalanya untuk melihat pria pendek itu. Apakah ini cukup? Penjaga toko pendek dan asisten toko sama-sama tercengang. Artefak iblis yang tiba-tiba muncul semuanya memancarkan ki iblis tebal yang tidak kalah dengan gada dari sebelumnya. Bahkan mungkin lebih unggul. Dengan kata lain, ini semua adalah artefak kelas Raja Iblis. Artefak kelas Raja Iblis hanya bisa digunakan oleh Raja Iblis. Namun orang di depannya ini telah mengeluarkan begitu banyak artefak sekaligus. Jelas, itu bukan miliknya. Jadi dia pasti telah membunuh Raja Iblis lain untuk merebut mereka. Masing-masing harta karun iblis ini mewakili Raja Iblis. Dalam sekejap, mata penjaga toko pendek dan asisten toko berubah ketika mereka menatap Yang Kai. Merasakan aura berdarah mengalir ke arah mereka. Penjaga toko pendek tidak berani lalai dan dengan cepat berkata, Tuan, tolong tunggu sebentar. Izinkan saya untuk melihatnya. Setelah penilaian cepat, dia memastikan bahwa itu semua adalah artefak kelas Raja Iblis. Masing-masing bernilai setidaknya 1 juta kristal iblis tingkat tinggi. Mungkin mengetahui bahwa Yang Kai tidak mudah ditangani, penjaga toko pendek bahkan mengambil inisiatif untuk menaikkan harga 3 dari mereka. Setelah menghitung 6 harta karun iblis, ada total 6.900.000 kristal iblis tingkat tinggi. Cukup untuk menutupi peta dan kereta kepala harimau, dan beberapa tambahan. Beberapa saat kemudian, Yang Kai keluar dari toko bersama Xiao Wu. Peta dan kereta kepala harimau telah disimpan di cincin luar angkasa.
Dan dia memegang cincin luar angkasa lain yang berisi 900.000 kristal iblis tingkat tinggi tambahan. Tujuan utama perjalanan ini adalah peta. Sekarang tujuannya telah tercapai. Yang Kai tidak punya apa-apa untuk dibeli. Saat berjalan-jalan dengan Xiao Wu, Yang Kai memegang peta di tangannya dan menggunakan Divine Sense untuk menjelajahinya, membiasakan dirinya dengan situasi di wilayah iblis. Saat Divine Sense-nya melewati peta, nama-nama dari berbagai benua melintas di matanya. Yang Kai diam-diam menghafalnya, berpikir bahwa sudah waktunya untuk menanyakan tentang Kaisar Agung Bulan Cerah. Karena Tiansu dan yang lainnya ingin dia menyelamatkan Kaisar Agung Bulan Cerah, pertama-tama dia harus mencari tahu di mana dia berada sehingga dia bisa membuat rencananya lebih mudah. Saat dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba mendengar suara tsunami sorak-sorai. Suara memekakkan telinga segera menarik perhatian Yang Kai. Mendongak, dia melihat sebuah bangunan besar tidak jauh, berdiri setengah lingkaran di atas tanah luas kota suci. Ada beberapa penjaga ras iblis yang berjaga di pintu masuk, dan suara dari sebelumnya datang dari gedung ini, membuatnya tampak sangat hidup. Tempat macam apa itu? Yang Kai menunjuk ke bangunan setengah lingkaran dan bertanya. Bangunan yang dia lihat sebelumnya tidak besar, tapi yang ini menempati area yang sangat luas, jadi jelas memiliki semacam latar belakang. Blood Fighting Pit. Xiao Wu mengerutkan bibirnya dan melirik. Sedikit ketakutan melintas di matanya. Sepertinya agak takut dengan tempat ini. Untuk apa? Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Wu menjelaskan. Ini adalah tempat di mana banyak eksistensi kuat bersaing untuk mendapatkan supremasi. Pemenangnya bisa memenangkan hadiah yang disediakan oleh Blood Fighting Pit, sedangkan yang kalah bisa kehilangan nyawanya. Ada hadiah untuk dimenangkan? Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Wu mengangguk. Dan sebagian besar waktu, hadiahnya sangat murah hati. Oh benar. Kamu juga bisa bertaruh di dalam. Beberapa orang akan menjadi kaya dalam semalam sementara yang lain akan bangkrut. Petik 2. Aku masih bisa bertaruh, mata Yang Kai berbinar. Baru saja, dia telah menghabiskan 6 juta kristal iblis bermutu tinggi untuk membeli peta dan kereta kepala harimau. Dan dia juga menggunakan beberapa harta karun iblis sebagai jaminan untuk 6.900.000. Sekarang, dia hanya memiliki 900.000 yang tersisa. Jadi dia pasti bisa tinggal di wilayah iblis untuk waktu yang lama. Jika dia tidak memiliki cukup kristal iblis, akan sulit baginya untuk melakukan apapun. Dia hanya berpikir tentang cara mendapatkan lebih banyak kristal iblis. Tetapi dia tidak berharap ada cara yang sudah jadi. Ayo masuk dan lihat. Yang Kai segera menjadi tertarik dan memimpin Xiao Wu menuju Blood Fighting Pit. Ketika mereka tiba di pintu masuk, penjaga menghalangi jalan mereka. Jika mereka ingin memasuki Blood Fighting Pit, mereka secara alami harus membayar biaya masuk. Pertempuran di dalam sangat sengit, dan tidak mungkin bagi orang untuk menontonnya secara gratis. Biaya masuk ini adalah salah satu pendapatan dari Blood Fighting Pit. 10.000 kristal iblis tingkat tinggi per orang bukanlah tempat yang bisa dimasuki orang biasa. Untungnya, Yang Kai baru saja mendapatkan beberapa kristal iblis. Jika tidak, dia harus makan nasi lembut Xiao Wu. Setelah membayar biaya, Yang Kai menerima 2 plat nomor dan masuk. Ini adalah pertama kalinya Xiao Wu memasuki tempat seperti itu. Jadi dia tidak bisa menahan perasaan gugup dan mengikuti di belakang Yang Kai. Setelah melewati koridor panjang, mereka berdua memasuki ruang besar. Lapangan melingkar yang membentang puluhan hektar. Kepingan salju menari-nari di udara dan saljunya putih bersih. Yang mengejutkan Yang Kai adalah ada beberapa puncak yang menjulang tinggi di tengah lapangan. Stand penonton di sekitarnya diatur dalam formasi trapesium. Dan setelah perhitungan kasar, tempat ini dapat menampung setidaknya 40 hingga 50 ribu orang. Pada saat ini, meskipun penonton tidak sepenuhnya penuh, setidaknya 70 hingga 80% kursi telah terisi. Masing-masing dari mereka akan menerima biaya masuk 10.000 kristal iblis tingkat tinggi. Dan 70 hingga 80% dari mereka akan menghasilkan beberapa ratus juta. Yang Kai bertanya-tanya hadiah seperti apa yang akan ditawarkan oleh Blood Fighting Pit ini dan bagaimana itu akan menguntungkan. Tetapi sekarang dia tahu bahwa itu adalah kemenangan yang pasti. Hanya ini saja sudah cukup. Tetapi yang lebih mengejutkan Yang Kai adalah bahwa ruang di dalam Blood Fighting Pit jelas berbeda. Karena pemandangan di dalamnya sebenarnya 10 kali lebih kecil dari biasanya. Dengan kata lain, lubang pertarungan darah di depannya sebenarnya beberapa ratus atau bahkan 1000 hektar. Itu hanya karena beberapa alasan khusus yang menyusut. Mengompres ruang. Mata Yang Kai menyipit. Bukankah Yu Rumeng mengatakan bahwa tidak ada master ras iblis yang mahir dalam hukum luar angkasa di wilayah iblis? Lalu siapa yang mengompres ruang Blood Fighting Pit ini di sini? Berbalik untuk bertanya pada Xiao Wu, dia menyadari bahwa semuanya tidak seperti yang dia harapkan.
Ruang di dalam Blood Fighting Pit pada awalnya adalah sebuah benua kecil. Tetapi setelah diteleportasi ke sini oleh Yu Rumeng menggunakan Great Divine Ability dan menggunakan Formation Master Formation, itu telah menghasilkan efek seperti itu. Sial. Dikatakan bahwa Blood Fighting Pit ini memiliki latar belakang yang bagus. Tetapi ternyata Yu Rumeng yang membuatnya. Di benua Pantom ini, dia memiliki tinju terbesar. Jadi tidak aneh baginya untuk membuat sesuatu seperti ini. Xiao Wu melanjutkan. Ini juga pertama kalinya pelayan ini di sini. Tetapi pelayan ini telah mendengar bahwa ada beberapa lusin lingkungan berbeda di Blood Fighting Pit. Selama kamu mengaktifkan arai roh, kamu dapat mengubahnya. Oh, mendengar ini, Yang Kai mengangkat alisnya. Apakah ini berarti pemandangan di depannya tidak sama seperti sebelumnya? Itu bahkan bisa diubah ke lingkungan lain? Jika itu masalahnya, maka variabel di Blood Fighting Arena akan sangat besar. Jika kekuatan mereka sama, jika lingkungan atau medan tertentu menguntungkan salah satu dari mereka, pihak lain pasti akan memiliki keuntungan besar. Tepat ketika mereka berdua berbicara, penonton di sekitarnya bersorak sekali lagi. Hasil dari pertempuran di Blood Fighting Pit telah diputuskan. Sebagian besar waktu, pemenang dari Blood Fighting Pit adalah kematian di satu sisi. Pada saat ini, Demon Rache yang menang memegang kepala berdarah dan Demon Heart yang berdetak di tangannya saat dia berdiri di puncak gunung. Berputar untuk membiarkan penonton Demon Rache di sekitarnya mengagumi kemenangan heroiknya. Adegan berdarah dan kejam ini tampaknya sangat disukai oleh Demon Rache, dan sorakan lebih keras. Setelah waktu yang lama, pembudidaya ras iblis yang menang memasukkan hati iblis yang masih berdetak ke dalam mulutnya dan menggigit besar. Seolah-olah dia sedang makan makanan lezat, ekspresinya dipenuhi dengan kegembiraan dan mulutnya penuh darah. Alun-alun pusat tiba-tiba menjadi gelap dan tidak ada yang bisa dilihat. Hanya pada saat inilah sorak-sorai dari kerumunan di sekitarnya berangsur-angsur mereda. Tidak ada yang terkejut dengan ini. Yang Kai mengikuti kebiasaan setempat dan diam-diam mengamati situasinya. Bersama dengan Xiao Wu, dia menemukan tempat duduk mereka dan duduk. Sementara mereka menunggu, beberapa wanita berpakaian minim dengan nampan di tangan mereka bola-bali melewati penonton. Nampan ini diisi dengan cangkir berisi cairan merah tua. Yang Kai tidak tahu apa itu. Tetapi dia melihat bahwa banyak wanita ras iblis telah memanggil kristal iblis mereka dan dengan senang hati meminumnya. Karena penasaran, dia juga membeli cangkir dan menghabiskan 1000 kristal iblis bermutu tinggi. Begitu dia mencicipinya, ada bau darah yang samar. Beralih ke Xiao Wu, dia bertanya, "Apa ini?" Wajah Xiao Wu pucat saat dia berkata, beberapa wanita membuat kesalahan dan akan dipenjara dan diberi makan dengan beberapa hal khusus. Setelah beberapa tahun, darah mereka akan menjadi berbeda, melepaskan darah mereka dan memurnikannya. Dia tidak berani melanjutkan, tetapi Yang Kai tahu apa yang sedang terjadi. Mengangguk sedikit, dia berkata, "Pencerahan." Mengatakan demikian, dia menghabiskan isi cangkirnya dalam satu tegukan. Ekspresi tidak puas muncul di wajahnya. Xiao Wu tercengang, bukankah pria ini manusia? Mengapa dia haus darah seperti Demon Rache? Setelah hening sejenak, alun-alun pusat di bawah tiba-tiba menyala lagi. Tetapi kali ini, itu bukan lagi dunia es dan salju, tetapi lapangan yang tertutup pasir kuning. Seperti yang dikatakan Xiao Wu, ada arai roh misterius yang dipasang di Blood Fighting Pit. Selama spirit arai diaktifkan, itu akan dapat dengan bebas berubah. Seorang Raja Iblis terbang tinggi ke langit dan berteriak dengan penuh semangat. Pertempuran berikutnya adalah antara lebah iblis dan piton gila. Jika dia memenangkan pertempuran ini, Vicious Bee akan memenangkan 10 kemenangan berturut-turut di Blood Fighting Pit dan juga akan memenangkan hadiah besar yang disediakan oleh Blood Fighting Pit. Vicious Bee sangat berpengalaman dan memiliki serangan yang licik. Meskipun Matt Piton hanya bertarung 3 kali di Blood Fighting Pit, itu tidak bisa diremehkan. Ketiga kemenangannya telah benar-benar menghancurkan lawannya. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Begitu suaranya jatuh, sekelompok Master Demon Rache muncul di kedua sisi Blood Fighting Pit. Kedua Master Ras Iblis sama-sama Raja Iblis dengan ki iblis yang melonjak dari tubuh mereka dan tingkat kultivasi yang serupa. Salah satunya kurus dan kecil sementara yang lain tinggi dan kokoh, sangat kontras. Lingkungan gurun terlihat jelas. Kedua Raja Iblis saling menatap di seluruh medan perang. Mata mereka dipenuhi dengan cahaya dingin dan niat membunuh yang jelas. Tapi tak satu pun dari mereka menunjukkan niat menyerang. Malah diam-diam menunggu sesuatu. Di antara penonton, banyak orang sibuk mengeluarkan plat nomor mereka dan menggunakan Divine Sense mereka. Yang Kai memandang dengan rasa ingin tahu sementara Xiao Wu menjelaskan, mereka seharusnya bertaruh. Jika Tuan ingin bertaruh, kamu hanya perlu menuangkan Divine Sense kamu ke plat nomor untuk mengoperasikannya. Setelah bertaruh, pertarungan harus dimulai.
Jadi begitulah, Yang Kai segera membenamkan Divine Sense-nya ke dalam plat nomor dan menemukan bahwa ada beberapa perubahan pada plat nomor, serta opsi taruhan tambahan. Namun, dari Odd, jelas bahwa Blood Fighting Pit lebih optimis tentang 10 kemenangan beruntun Vicious Bee karena peluangnya hanya 2-1. Sedangkan peluang Mad Python adalah 1-1. Selain itu, ada juga informasi taruhan Yang Kai. Tetapi saat ini semuanya nol. Yang Kai hanya memiliki 900.000 kristal iblis padanya. Dan karena dia baru saja tiba, dia tidak tahu mana dari keduanya yang lebih kuat. Jadi dia tentu saja tidak ingin bertaruh. Paling tidak, dia harus memahami aturan di sini. Setelah beberapa saat, Demon Rache di tribun penonton seharusnya sudah selesai memasang taruhan mereka. Dan mereka yang tidak seharusnya tidak memiliki niat seperti itu. Jadi tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Dengan 2 dentang keras, pertempuran akan segera dimulai. Begitu suara ini jatuh, kedua Raja Iblis sudah terbang menuju pusat pasir. Dan dalam waktu kurang dari selusin napas, mereka sudah bentrok. Seperti yang dikatakan tuan rumah Demon Rache, Vicious Beast sangat berpengalaman dalam pertempuran dan serangannya sangat rumit. Ditambah dengan fisiknya yang gesit, dia mampu menekan Mad Python yang kekar. Namun, orang piton gila ini seharusnya adalah iblis batu. Kulitnya keras dan pertahanannya luar biasa, hanya bertahan dan tidak menyerang. Serangan Vicious Bee yang tersebar tidak berpengaruh padanya. Jadi untuk sementara waktu, mereka berdua terkunci dalam pertempuran sengit. Pertempuran antara dua Raja Iblis secara alami sangat intens. Ki Iblis melonjak dan Ki Iblis bergetar, menyebabkan pasir dan batu beterbangan di alun-alun pusat. Namun, setelah mengamati sebentar, Yang Kai mengerti apa yang terjadi. Meskipun pertahanan Mad Python cukup bagus, sosok lawannya terlalu lincah, jadi dia tidak bisa mengenainya. Sebaliknya, lawannya terus-menerus melemahkan kekuatan dan Ki Iblisnya. Jadi jika dia tidak memiliki kartu truf, hasilnya akan sangat mengkhawatirkan. Pertempuran ini berlangsung selama 1 jam penuh. Melihat bahwa Python gila berada di ambang kehancuran, lebah iblis bergegas maju dengan belati di tangannya, bersiap untuk membunuhnya dalam 1 pukulan. Namun, pada saat ini, tubuh Mad Python tiba-tiba melepaskan cahaya keemasan yang langsung menutupi radius 1000 meter. Tubuh Vicious Bee tiba-tiba membeku, menunjukkan titik lemahnya. Mad Python menyeringai jahat dan melangkah maju. Roda harta karun iblis yang tebal muncul di tangannya saat dia menghancurkannya ke arah kepala lebah iblis. Seolah-olah kemenangan dan kekalahan telah diputuskan. Lebah iblis juga tertawa. Tepat ketika harta karun iblis hendak menyerang, sosoknya tiba-tiba berkedip dan terbelah menjadi 2. 2 menjadi 4. Dan 4 menjadi 8. Mengelilingi Mad Python. 8 sosok melintas ke tengah dan sekali lagi bergabung menjadi 1. Adegan itu tampak membeku sesaat sebelum sosok Vicious Bee muncul kembali. Punggungnya menghadap Mad Python saat perlahan mengayunkan belatinya. Si Python gila masih mempertahankan sikap ofensifnya. Tetapi sosoknya sudah membeku di tempatnya. Senyum di wajahnya tidak punya waktu untuk menyatu saat matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dengan dentuman keras, tubuh kekarnya jatuh ke pasir, membuat pasir beterbangan kemana-mana. Tidak ada cedera, tetapi dia telah kehilangan semua vitalitas. Penonton menjadi gempar, dan Demon Rache yang telah memasang taruhan mereka secara alami tersenyum bahagia. Lagi pula, Demon Rache yang telah memenangkan Demon Crystal senang sementara Demon Rache yang kehilangan Demon Crystal memiliki ekspresi jelek saat mereka mengutuk. Jika bukan karena kematian Mad Python, mereka akan bergegas maju untuk mencabik-cabiknya untuk melampiaskan kebencian mereka. Alun-alun pusat sekali lagi menjadi gelap saat babak baru persiapan pertempuran dimulai. Setiap kali kedua belah pihak bertarung, kekuatan mereka kira-kira sama, setidaknya di ranah yang sama. Lagi pula, jika perbedaan kekuatannya terlalu besar, itu tidak layak untuk ditonton. Setiap putaran, demons yang tak terhitung jumlahnya akan memasang taruhan. Tetapi dengan Blood Fighting Pit yang menyesuaikan peluang, pemenang terbesar secara alami adalah Blood Fighting Pit. Tempat ini benar-benar pohon uang. Yang Kai diam-diam mengagumi Yu Rumeng, bertanya-tanya seberapa kaya wanita ini. Setelah menonton pertempuran ini selama beberapa putaran, Yang Kai menjadi akrab dengan aturan di sini. Jadi dia tidak menunggu lebih lama lagi. Dalam beberapa nonton pertempuran ini selama beberapa putaran, Yang Kai menjadi akrab dengan aturan di sini. Jadi dia tidak menunggu lebih lama lagi. Dalam beberapa pertempuran berikutnya, dia juga membuat beberapa taruhan. Jadi meskipun penglihatannya cukup bagus, dia tidak menyangka akan menderita kerugian yang begitu besar. Awalnya, dia mengandalkan ratusan ribu kristal iblis yang dia miliki untuk mendapatkan banyak uang. Tetapi siapa yang mengira bahwa setelah beberapa putaran, dia akan kehilangan segalanya. Dia sangat marah sehingga dia hampir mengutuk.
Jika dia dapat dengan benar memahami situasi antara kedua belah pihak, Yang Kai memperkirakan bahwa dia tidak akan kalah begitu menyedihkan. Alasan utamanya adalah karena isolasi arai roh. Jadi dia tidak dapat menentukan level 2 orang yang bertarung setiap kali. Dia hanya bisa menggunakan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G-nya untuk mengamatinya. Jadi setelah satu atau dua kesalahan, dia secara alami tidak memiliki peluang untuk menang. Rencana Yang Kai untuk mendapatkan lebih banyak kristal iblis telah gagal. Jadi dia tidak bisa diganggu untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Dia memanggil Xiao Wu dan bersiap untuk mundur. Xiao Wu sepertinya tidak menyukai tempat ini. Jadi ketika dia melihatnya pergi, dia secara alami mengikutinya dengan gembira. Meskipun mereka telah bertaruh selama ini, tidak ada yang datang untuk mengambil kristal iblis. Karena ketika setiap tamu meninggalkan lubang pertarungan darah, plat nomornya akan diambil kembali. Plat nomor mencatat semua informasi taruhan, dan pemenang dan pecundang akan terlihat jelas dalam sekejap. Jika mereka kalah, mereka harus membayar kristal iblis ke Blood Fighting Pit sebelum mereka pergi. Jadi menang secara alami sama. Tidak ada yang berani mengingkari hutang mereka di Blood Fighting Pit, kecuali mereka ingin mati. Yang Kai sekarang memiliki kurang dari 880.000 kristal iblis yang tersisa, yang merupakan jumlah yang hilang dari plat nomor. Namun, setelah mereka berdua hanya mengambil beberapa langkah, alun-alun pusat menyala lagi. Dan pada saat ini, ledakan seru terdengar dari penonton seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang luar biasa. Yang Kai dengan santai menoleh dan melirik. Matanya tiba-tiba melebar saat dia berhenti di tengah jalan dan menatap langit di atas alun-alun. Xiao Wu, yang ada di belakangnya, tidak memperhatikan dan langsung menabrak punggungnya, segera meminta maaf dengan panik. Yang Kai melambaikan tangannya ke arahnya, menunjukkan bahwa tidak ada yang salah, dan kemudian dengan hati-hati melihat sosok di tengah panggung. Ya, Yu Rumeng ada di sana? Tidak, tidak, itu bukan Yu Rumeng, itu Li Siqing. Yu Rumeng selalu menggunakan wajah Li Siqing di batas bintang, jadi Yang Kai secara alami akrab dengan wajah ini. Sekarang dia tiba-tiba melihat wajah ini di tengah arena. Dia mengira itu adalah Yu Rumeng. Tetapi setelah menyadarinya, dia menyadari itu adalah Li Siqing. Yang Kai juga bertanya tentang keberadaan Li Siqing dari Yu Rumeng. Tetapi Yu Rumeng tidak memberitahunya. Sekarang dia mengerti bahwa wanita ini sebenarnya telah dibawa ke wilayah iblis, dan bahwa dia berada di lubang pertempuran darah benua Pantom. Dia belum pernah berinteraksi dengan Li Siqing yang asli sebelumnya, dan tak satu pun dari mereka saling mengenal. Tetapi wanita ini masih murid dari Great Emperor Flower Shadow. Karena mereka telah bertemu di wilayah iblis, dia secara alami tidak bisa mengabaikannya. Tapi apa yang dilakukan adegan di depannya ini? Mungkinkah Demon Rache ingin Li Siqing berpartisipasi dalam Blood Fighting Pit?